di mana khususnya itu perlu perbaikan untuk program-program ekstraktif, makan bergizi gratis. Pastikan seluruh program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Apakah misalnya dengan mengubah membongkar korupsinya dan seterusnya, berarti sebenarnya tuntutan dari mahasiswa dan warga masyarakat sudah dipenuhi? Menurut saya belum. Perbaikan ini merupakan rangkaian evaluasi menyeluruh dan kami Partai Gerindra berkomitmen melalui perwakilan kami yang ada di DPR RI maupun di DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten untuk selalu semakin mengencarkan pengawasan. Mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. 1 dari 5 tuntutan demo mahasiswa yang berlangsung beberapa hari terakhir, yakni mengevaluasi program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Alasannya, kedua program itu memakan anggaran yang sangat besar. Massa menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi dan mendesak adanya evaluasi terhadap sejumlah program strategis nasional agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Efisiensi dan juga pengelolaan anggaran, tanggung jawab fiskal yang perlu mempertanggungjawabkan kondisi kita saat ini, di mana khususnya itu perlu perbaikan untuk program-program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga pentingnya mendorong industri manufaktur di Indonesia saat ini. Pastikan seluruh program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG, pelaksanaan MBG di kampus, Koperasi Merah Putih, serta pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang merugikan rakyat. Menjawab tuntutan mahasiswa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Kan antara dua belah pihak. Artinya sebuah kontrak pun sebenarnya bisa saja ketika ada hal yang tidak disetujui boleh berubah. Nah, tapi ini seakan-akan diandaikan kontrak politik dalam arti kita sudah memberikan, warga itu sudah memberikan 100% suara kita terserah kepada pemerintah apa yang mau dibuat. Nah, ini sebenarnya adalah cara pandang yang keliru. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kontrak politik adalah pengurus negara harus mendengar apa yang kita ini yang punya negara, warga negara sampaikan dan apa yang ingin diubah. Apakah misalnya dengan mengubah membongkar korupsinya dan seterusnya, berarti sebenarnya tuntutan dari mahasiswa dan warga masyarakat sudah dipenuhi? Menurut saya belum, karena yang bermasalah dari MBG ini adalah desainnya secara umum. Makanya kami juga, saya dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan penggunaan anggaran APBN sebesar 20% untuk pendidikan berdasarkan Konstitusi Pasal 31 ayat 4 yang ternyata digunakan sebagian untuk MBG. Nah, itu kan yang tidak pernah dijawab secara baik oleh pemerintah. Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad, menyebut program MBG bukan sekadar kontrak politik Presiden Prabowo dengan rakyat, tetapi juga tindak lanjut dari rencana pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan data yang ada di RPJP dan juga RPJMN menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita kita untuk kekurangan gizi khususnya stunting itu masih di angka 19,8%.
8%, itu artinya 20 dari 100 balita tidak tumbuh secara normal. Ini secara sosiologis. Lalu kemudian dari mana aspek yuridisnya? Di dalam Undang-Undang Nomor 17, Mas Juno, saya tulis di sini pasal 67 ayat 1. Ya, itu jelas disebutkan tentang kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan pemenuhan gizi kepada masyarakat, baik sifatnya perorangan maupun untuk masyarakat. Karena itu pada